Shalom, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari Ezra pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tetapi saya mengambil satu ayat sebagai kunci untuk perenungan kita pada saat ini, yaitu di ayat yang ke-12. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan saksama. Dan saya memberikan tema untuk khotbah kita pada saat ini adalah campur tangan Tuhan. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Koresi digerakkan Tuhan untuk mengeluarkan sebuah piagam yang berisikan perintah. Ya, ada beberapa hal yang dilakukannya dalam perintah itu. Yang pertama adalah untuk membangun kembali rumah Allah di Yerusalem. Kemudian untuk mengembalikan semua perlengkapan emas dan perak yang pernah dijarah oleh Nebukadnezar. Bukankah Koresi dikatakan itu adalah seorang raja Persia yang sebenarnya kafir? Ya. Lalu siapa sebenarnya mencetuskan ide pembangunan rumah Allah sekaligus penyusunan piagamnya? Siapa lagi kalau bukan Allah itu sendiri? Nah, dalam hal ini Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Darius telah membaca piagam tersebut dan ia mengeluarkan beberapa perintah kepada bupati dan para punggawa daerah seberang Sungai Efrat pada saat itu untuk yang pertama, tidak menghambat pembangunan rumah Allah itu. Kedua, mengeluarkan biaya pembangunan dari upeti. Dan yang ketiga adalah menyediakan semua yang diperlukan oleh korban pada saat itu untuk ibadah. Menyediakan semua korban yang diperlukan untuk ibadah. Ya. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih jauh lagi kita melihat bahwa Raja Darius bahkan memaklumkan hukuman berat bagi mereka yang menentang keputusan tersebut. Memaklumkan hukuman berat yang menentang keputusan mereka tersebut, yaitu rumahnya dirobohkan dan yang bersangkutan disulakan di salah satu tiang rumahnya itu sendiri. Lalu bagaimana seorang raja kafir dapat mengeluarkan perintah yang memancarkan kepedulian sedemikian besar terhadap kesuksesan pembangunan rumah Allah itu? Siapa yang sebenarnya mengihlami perintah-perintah tersebut? Siapa lagi kalau bukan Allah itu sendiri? Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika pembangunan rumah Allah yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri yang bekerja melewati orang-orang tersebut. Allah yang bekerja serta segenap jemaat untuk mencari kehendak dan rencananya dalam pembangunan rumah itu. Dan setelah itu semuanya bergandengan tangan mewujudkan dengan iman penuh bahwa Allah yang ikut campur serta dalam pembangunan rumah ibadah itu. Dia sendiri yang akan menghalau segala hambatan, mengalirkan dana yang dibutuhkan, bahkan menyediakan semua perlengkapan ibadah melalui berbagai pribadi yang baik dengan berbagai cara yang kreatif pada saat itu. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa yang menjadi perenungan kita dari nas ini? Jangan kita membatasi Allah. Mari kita buat hati kita, pikiran kita seluas-luasnya untuk mengikuti derap langkah pembangunan yang dikepalai oleh Allah, yang dikomando oleh Allah. Kadang-kala kita menjadi cemas ketika kita membangun gereja, pastori, atau bangunan-bangunan lain untuk kepentingan pelayanan kita, kepentingan ibadah kita. Kita tidak merasa tidak mampu, tidak cukup.
Tetapi Allah mencukupkan bagian itu. Cara-cara Allah itu banyak. Ya, yang memberikan cara itu melewati orang-orang yang mungkin tidak terduga dalam kehidupan kita, agar kita mampu menyelesaikan, agar kita mampu melewati tantangan yang dihadapi. Ya, nah satu yang terpenting adalah pastikan mata, telinga, hati kita hanya tertuju kepada Allah. Kita hanya terfokus kepada Allah yang akan membantu menolong kita dalam ketakutan, kecemasan kita, terkhusus ketika pembangunan-pembangunan untuk pelayanan, bahkan untuk ibadah, bahkan untuk keperluan dari gereja kita. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kadangkala kami mengalami kecemasan, ketakutan ketika kami membangun pembangunan untuk pelayanan kami, untuk ibadah kami, bahkan untuk keperluan dalam pelayanan kami, seperti gereja, pastori, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya campur tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan akan memberkati setiap pembangunan, bahkan setiap harapan dan cita-cita untuk kepujian, kehormatan bagi nama Tuhan. Yang menjadi ketakutan, kecemasan kami, Tuhan buang jauh-jauh. Ia yang hadir memberkati di dalamnya. Ia yang menopang segala sesuatu di dalamnya. Sehingga sesuatu yang kadangkala tidak kami duga itu terjadi hanya oleh kebaikan yang datang daripada Tuhan saya. Terima kasih Tuhan. Yakini iman kami. Iman kami, mata, pikiran, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang ada, berkuasa, campur tangan atas hidup dan kehidupan kami. Bahkan dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.